Firman Tuhan diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dengarlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Hans untuk bantuannya baca firman Tuhan. Shalom saudara sekalian. Untuk yang pertama kali hadir, perkenalkan nama saya Oswin. Saya adalah salah seorang pelayan penuh waktu di Covenant City Church. Itu sister church dari GPC yang beribadah di Kebon Sirih. Buat yang sudah sering hadir, shalom ya saudara. Saya selalu bersyukur setiap kali diberikan kesempatan untuk boleh melayani saudara di sini, memimpin perenungan firman Tuhan. Dan hari ini saya diberikan sebuah tanggung jawab yang istimewa gitu ya saudara. Karena hari Minggu ini adalah hari yang dipilih GPC untuk merayakan hari Natal. Jadi perenungan firman Tuhan kita juga akan bertema Natal. Saudara, tanpa berlama-lama lagi saya mau ajak kita untuk mulai pembelajaran dan perenungan kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami hari ini boleh bangun, berkumpul, dan beribadah memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami duduk untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini biar apa yang hamba ucapkan hanya kebenaran-Mu saja. Dan tolong setiap jemaat di sini, Kau buka telinga, pikiran, dan hati mereka supaya apa yang ditanam hari ini boleh terkubur dalam dan bertumbuh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara sekalian, jadi selama saya tumbuh besar, saya pernah hadir dalam berbagai budaya kekristenan dengan cara yang berbeda-beda dalam perayaan Natalnya. Sebagai contoh, keluarga saya sendiri biasanya tidak terlalu heboh dalam perayaannya. Biasanya kita cukup pasang pohon Natal di rumah, pergi ke gereja ibadah, terus mungkin makan siang gitu, nggak ada makan-makan khusus untuk Natal, nggak ada tukar kado, nggak heboh lah pokoknya gitu. Tapi saya juga sering saya kenal dengan lebih banyak orang, saya menemukan ada keluarga-keluarga yang jauh lebih heboh lagi, ada yang undang-undang orang ke rumah untuk makan bersama, terus bikin acara tukar kado, nyanyi Christmas Carol dan sebagainya. Dan variasi ini juga tampak bukan cuma di keluarga-keluarga saudara, tapi juga di gereja-gereja. Ada gereja-gereja yang sangat heboh merayakan Natal. Saya bahkan sempat lihat gitu di Instagram atau di YouTube gitu ya saudara. Di Amerika tuh ada satu gereja yang saking hebohnya mereka merayakan Natal, mereka bikin acara yang tiketnya mahal dan mereka bawa unta hidup ke dalam ruang ibadah gitu ya untuk bikin drama Natal. Saya juga heran ya kenapa. Tapi di sisi lain ada juga gereja yang sama sekali bertolak belakang gitu, yang sangat sederhana. Dan bahkan di hari Natalnya tidak ada ibadah khusus seperti GPC contohnya gitu ya. Nah, saudara, di sini saya bukan mau bahas tentang mana cara yang benar dan mana cara yang salah gitu ya. Di tengah segala ragam bentuk perayaan yang berbeda-beda ini, saya lihat ada satu hal yang sama, atau setidaknya seharusnya sama. Yaitu satu hal yang dirayakan dalam perayaan Natal ini
adalah sebuah pesan, yaitu Yesus telah datang ke dunia. Lagi-lagi saya nggak akan bicara mana yang benar atau salah, bagaimana cara merayakannya. Karena bagi saya perayaan itu cuma bungkus luar dari apa yang sebenarnya ada di dalam hati umat Tuhan. Jadi mau merayakan Natal dengan menunggang unta atau mau dengan berdoa sendiri di dalam kamar, menurut saya itu nggak ada masalah. Yang menurut saya menjadi masalah besar adalah ketika perayaan Natal ini telah bergeser dari bungkus utama menjadi hidangan utamanya. Ketika perayaan Natal ini justru mendistraksi kita dari satu hal yang harusnya menjadi fokus setiap orang Kristen. Bahwa Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya mau ajak kita semua untuk melihat apa sih itu Natal, saudara, dan kenapa Natal itu penting. Kita perlu punya pemahaman yang benar supaya kita bisa merespons kabar sukacita ini dengan cara yang wajar juga. Dan hari ini kita akan belajar dari Matius 1 ayat 18 sampai 25, sebuah kisah respons dari Yusuf ketika dia menyambut kedatangan Yesus. Dan dari kisah ini ada 3 hal yang saya mau ajak kita belajar, yaitu 3 hal yang perlu kita pahami sebelum kita memperingati Natal. Yang pertama, beban yang datang bersama dengan pesan Natal. Yang kedua, janji yang diberikan melalui pesan Natal. Dan yang terakhir, kekuatan yang hadir dalam pesan Natal. Kita masuk ke poin yang pertama ya, saudara. Sekali lagi saya ulang, pesan Natal adalah bahwa Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan ternyata pesan yang seringkali kita dengar sebagai pesan yang bahagia ini bukan cuma sesuatu yang kita terima dengan sukacita, tapi juga sebenarnya membawa satu beban tertentu. Kita lihat Matius memulai catatannya dengan kisah kelahiran Yesus yang menceritakan sepasang kekasih yang sudah bertunangan, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka diperhadapkan dengan sebuah berita mengejutkan, yaitu Maria hamil. Nah, untuk bisa mengerti beban atau bobot dari kisah ini, saya mau kasih sedikit latar belakang ya, saudara. Ketika dicatat bahwa Maria dan Yusuf sudah bertunangan, konsep pertunangan yang ada di masa itu sebenarnya sangat berbeda dengan konsep pertunangan yang kita punya masa sekarang. Karena kalau kita lihat, saudara lihat catatan Matius, di bagian setelah dicatat bahwa Maria dan Yusuf sudah bertunangan, Yusuf disebutkan sebagai suami dari Maria. Lalu ketika Yusuf ingin berpisah dengan Maria, ia harus melakukan sebuah perceraian. Jadi sebenarnya udah nikah atau belum? Jawaban simpelnya, sebenarnya sudah. Tapi prosesnya lumayan beda. Karena zaman sekarang pertunangan itu adalah satu tahap sebelum pernikahan. Jadi biasanya cowoknya atau kadang-kadang ceweknya gitu yakin terus tanya pasangannya, maukah kamu menikahiku gitu. Terus begitu dibilang iya, mereka ada di tahap pertunangan. Lalu mereka menanti sampai di hari H pernikahannya. Tapi di zaman Maria dan Yusuf, pertunangan itu adalah bagian dari pernikahan. Bukan satu tahap sebelumnya, tapi adalah bagian dari pernikahan. Pernikahan pada zaman itu umumnya terbagi menjadi 3 tahap, saudara. Yang pertama itu mereka ada upacara pengucapan janji dan pemberian mas kawin dan sebagainya. Dan ini dilakukan di hadapan saksi dan juga diakui secara legal dan juga religius. Jadi mereka sudah melakukan apa yang umumnya orang-orang zaman sekarang lakukan di prosesi pernikahan, di proses pernikahan. Tapi setelah mereka melakukan upacara ini, mereka tidak serta-merta jadi suami istri yang sudah tinggal sama-sama. Mereka masih belum boleh tinggal sama-sama. Mereka harus melalui tahap yang kedua, yaitu waktu penantian. Ada waktu tertentu yang diberikan untuk mereka tidak boleh tinggal bersama-sama. Mereka tinggal masih sama dengan orang tuanya masing-masing, dan mereka tentu saja karena belum tinggal bersama-sama, belum boleh melakukan hubungan suami istri. Di masa ini, masing-masing pasangan akan mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan. Yang laki-laki akan mempersiapkan tempat untuk tempat tinggal mereka, lalu yang perempuan akan mempersiapkan pakaian pernikahan mereka dan hal-hal lainnya. Nah, baru nanti setelah masa ini selesai, mereka masuk ke
tahap yang ketiga, yaitu upacara di mana si laki-laki akan membawa si perempuan keluar dari rumah keluarganya, masuk ke dalam rumahnya, di mana mereka akan tinggal bersama-sama dan hidup sebagai suami istri. Setelah melalui tahap ketiga, barulah pernikahan ini selesai. Baru mereka jadi sah suami istri, gitu ya. Nah, kalau kita lihat posisi Yusuf dan Maria, mereka sekarang ini sedang ada di tahap yang pertama. Ini karena ini nggak ada terjemahan langsungnya ya, jadi umumnya tahap 1 ini diterjemahkan sebagai pertunangan. Jadi supaya saudara nggak bingung, gitu ya. Mereka bertunangan, mereka belum tinggal bersama-sama dan mereka belum melakukan hubungan suami istri. Tapi masalahnya sekarang muncul, ya kan, bahwa Maria hamil. Saudara, ketika kita sudah tahu konteks ini, saya mau ajak kita untuk sama-sama melihat kisah ini dari perspektif Yusuf. Gini saudara, ketika mereka mengetahui bahwa Maria hamil, saya pikir Yusuf pasti tanya ke Maria ya, kok bisa nih, kenapa bisa sampai hamil, kamu jahat sekali segala macam ya, kayak gitu. Ini tidak ada di Alkitab, saya cuma bayangin ya saudara. Dan saya juga pikir pasti Maria menjelaskan, aku tidak berzina, aku ini hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Terus Yusuf kayak, iya deh, gitu ya. Ya udah deh, ya gitu. Ya mungkin mereka berdebat, mungkin mereka juga nggak berdebat, saya nggak tahu gitu. Tapi yang kita tahu, pada akhirnya Yusuf memutuskan bahwa ia tidak mau melanjutkan hubungan ini. Dia memilih, aduh ini tunanganku atau istriku hamil bukan sama aku, anaknya bukan anakku. Ya sudah, lebih baik kita nggak lanjutin. Tapi Yusuf sebagai orang yang berbelas kasih gitu ya, dia tidak mau melakukan perkara ini secara publik, nggak mau buat Maria malu. Jadi kita lihat di ayat 18 gitu ya, bahwa di ayat 19, Yusuf memutuskan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Saudara, ini bukan satu hal yang mudah bagi Yusuf, karena di ayat 20, ini juga satu lagi hal yang tidak muncul dalam terjemahan, dicatat bahwa Yusuf mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan Maria. Dalam bahasa Yunaninya, mempertimbangkan ini bukan sekedar bicara soal Yusuf yang lagi menimbang-nimbang iya atau tidak gitu ya. Tapi ini bicara soal bagaimana dia secara keseluruhan terserap dalam satu pikiran yang terjemahan Inggrisnya passionate frame of thought. Jadi satu pikiran yang membara, di mana apa yang dia pikirkan semuanya tentang itu. Mungkin kalau saya kasih ilustrasi itu seperti seorang yang sedang emosi gitu ya, misalnya orang habis dipukul atau ditabrak mobilnya di jalanan. Terus pikirannya adalah, wah saya mau buktikan dia salah. Itu kan pikiran semua langsung ke situ. Apa yang dilakukan semuanya diulang-ulang tuh, apa yang mau saya lakukan habis ini, apa yang harus langkah apa, kata apa yang mau saya katakan, semuanya mengarah ke situ. Gitu. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Jadi dia mengalami hal ini, dia sampai galau setengah mati gitu ya. Nah saudara, ketika Yusuf gelisah gitu ya, satu hal yang mau saya sorot adalah bagaimana kondisi yang dialami oleh Yusuf, walaupun secara objektif ini bicara tentang Mesias yang datang, dan dia bahkan dipilih menjadi orang tuanya, ini bukan satu posisi yang baik buat Yusuf. Karena kalau dia sampai mau menerima Maria, ini artinya dia harus membesarkan anak yang bukan punya dia. Ini pikiran dia sebelum dia tahu semuanya ya. Dan yang kedua, dia akan menerima sanksi sosial, karena orang akan berpikir mereka melakukan perzinahan, mereka telah melakukan hubungan. Kalaupun orang pikir itu anak Yusuf, orang akan berpikir ini adalah anak dari perzinahan di luar nikah. Tapi saya pikir hal ini jarang sekali disoroti oleh orang-orang Kristen di gereja-gereja gitu ya. Mungkin masa sekarang ini kita banyak yang tumbuh, atau saya setidaknya tumbuh besar di gereja dan seringkali melihat perayaan Natal yang
begitu gemerlap, begitu bahagia, dan seringkali saya menemukan diri saya sekedar mengiyakan bahwa kedatangan Kristus merupakan satu kabar yang menggembirakan. Tapi pada kenyataannya, sebenarnya pada mulanya ketika kabar tentang Yesus itu datang ke dalam hidup Yusuf, kabar ini membawa satu beban. Satu beban yang memaksa Yusuf untuk memilih apakah dia mau menerima Yesus atau menolak Yesus. Apakah dia mau membayar harga, yaitu menerima judgment, penghakiman, dan juga tanggung jawab yang bukan dia minta, sesuatu yang tidak dia minta, atau dia mau menolak Yesus dan menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang mungkin dia rencanakan. Saudara, buat kita hari ini, sebenarnya hal yang sama juga terjadi. Ketika Yesus datang dan mau hadir ke dalam hidup kita, memang sekilas terdengar seperti satu kabar yang menyenangkan dan bahagia. Tapi di sisi lain kita tidak boleh lupa, kalau menerima Yesus juga ada bebannya tersendiri. Bisa jadi, menerima Yesus artinya kita kehilangan sebagian dari kebebasan kita. Ada seperangkat aturan yang harus kita terima, dan ini membuat kita dijauhkan dari berbagai nikmat yang dunia tawarkan. Bisa jadi kita kehilangan kesempatan-kesempatan cuan. Bisa jadi kita dianggap aneh dalam lingkaran pertemanan kita. Dan pada waktu-waktu tertentu, mungkin menerima Yesus rasanya mahal sekali, saudara. Dan ini bukan cuma saya yang bilang, Alkitab pun mencatat, bahkan orang-orang dari zaman Yesus sudah bilang, Yohanes berkata dunia akan membenci mereka yang mengikut Kristus. Dan Paulus bilang, setiap orang yang mau hidup dalam Kristus akan dianiaya. Yesus sendiri pun, nanti kita lihat di Matius 5 berkata, bahwa orang yang mengikut dia akan dicela, dianiaya, dan difitnah. Jadi saya pikir reaksi Yusuf ini kelihatannya sangat bisa dipahami, saudara, sangat natural. Bahwa ketika dia tahu ada bayi dalam kandungan Maria, yang bukan merupakan bayinya, reaksi natural dia adalah untuk menolaknya. Reaksi pertama dia, atau knee-jerk reaction itu yang refleksnya dia adalah untuk menolaknya. Kedatangan Yesus tampak aneh dan tidak masuk akal. Dan bahkan dampaknya buat dia, kalau sampai dia menerima Yesus, juga mungkin tidak masuk akal. Lagi-lagi bukan hanya dia harus menerima beban membesarkan anak yang bukan miliknya, tapi dia juga harus berhadapan dengan sanksi sosial. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pada skop yang lebih besar, saudara, bukankah sebenarnya kedatangan Yesus yang aneh ini bisa dipahami ya? Karena kedatangan Yesus merupakan sebuah jawaban yang baru pertama kali hadir di momen ini untuk menjawab satu permasalahan yang sudah ada sejak manusia menginjak kaki di bumi, yaitu masalah dosa. Makanya tidak heran di masa itu, saudara, melalui perspektif manusia yang berdosa, kedatangan Yesus itu jadi sesuatu yang aneh dan sulit diterima. Karena sebelumnya memang belum pernah ada yang seperti ini. Tapi kalau hari ini, saudara, pesan bahwa Kristus hadir ke dunia hanya terdengar seperti bunyi-bunyi lonceng atau lagu-lagu Mariah Carey di mall gitu ya. Kalau Natal hanya sebatas hari libur atau makan-makan. Kalau saudara tidak merasa ada beban yang menempel bersama dengan pesan Natal itu sendiri, saya ajak hari ini untuk kita merenungkan lagi apa sebenarnya makna Natal bagi setiap kita. Karena seperti nanti kita akan lihat di poin kedua, pesan Natal ini mengandung sebuah janji yang bukan hanya janji yang serius, tapi saya bisa bilang ini adalah janji yang paling serius, yang paling penting dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita melihat Natal sebagai satu perayaan yang ringan, mungkin kita perlu tanya diri kita, apa yang sebenarnya menjadi makna Natal bagi diri kita? Dan kalau kita mau melihatnya dengan benar, kita harus mengerti apa yang sebenarnya dijanjikan di balik pesan Natal itu. Mari kita masuk poin yang kedua.
Saudara, di ayat 21, sang malaikat mengatakan kepada Yusuf bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah janji yang menjadi pesan utama dari Natal, dan saya pikir kita semua tahu tentang hal ini. Tapi di sini satu hal yang mau saya sorot adalah tentang Yesus yang digadang-gadang akan datang ini. Apa sih yang sebenarnya membuat Yesus begitu spesial? Apa yang sebenarnya Matius ingin sampaikan melalui kisah catatan kedatangan Yesus ke dunia ini? Dan saya pikir memang di bagian ini Matius bukan ingin menekankan hal macam-macam, melainkan tentang Yesus sendiri yang akan datang ini. Buktinya dia sampai mengutip dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya, hanya untuk menunjukkan atau mengulang siapa sih sebenarnya Yesus yang sedang diceritakan ini. Nah, kalau kita mau memahami sebenarnya siapa Yesus ini atau seberapa penting dia, satu hal yang bisa kita lakukan, satu approach yang bisa kita pakai adalah untuk melihat alasan kenapa dia datang. Kenapa begitu? Karena gini, saya kasih contoh. Misalnya kita bicara soal penyakit, saudara ya. Biasanya semakin parah penyakitnya, dibutuhkan seorang dokter yang semakin hebat. Makanya kalau di rumah sakit, kita lihat di kamar pasien yang penyakitnya paling parah, kita akan menemukan dokter-dokter yang baru lulus, enggak ya? Kita akan menemukan dokter-dokter yang paling hebat di rumah sakit itu. Jadi kalau kita mau lihat seberapa besar Yesus ini, kita harus lihat, kita bisa memahami itu dengan melihat masalah apa yang mau diadres oleh kedatangan Yesus. Dan kita lihat janjinya, Yesus datang untuk mengatasi masalah dosa. Ini satu hal yang mungkin seringkali orang Kristen lupakan, karena kita hidup bukan hampir setiap hari, bahkan setiap hari bergumul dengan dosa ya saudara. Dan dosa itu sifatnya membakar, apa sebutnya ya, it sears the heart, mematikan, membuat kebas hati kita, sehingga kita seringkali menjadi lupa seberapa buruk dosa itu. Kita mau belajar sedikit lagi tentang dosa, kita kilas balik. Saudara, kalau kita balik ke kitab Kejadian, kita akan dipertemukan dengan sebuah gambaran yang sangat jelas seberapa mengerikannya dosa itu. Dan kalau saudara ingat, apa tindakan dosa yang pertama kali dicatat dalam Alkitab? Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka makan buah. Saudara tahu apa tindakan dosa kedua yang dicatat? Ketika Kain membunuh Habel. Lihat lompatannya nggak? Dari makan buah ke bunuh orang. Dan lebih parahnya, kalau kita perhatikan, kenapa Adam dan Hawa berontak dari Tuhan? Kenapa dia makan buah itu? Karena dia dibujuk oleh ular untuk makan buah itu, kemudian dia jatuh kepada godaan ini. Tapi kalau kita lihat kisah Kain dan Habel, saudara tahu apa yang terjadi sebelum Kain membunuh Habel? Tuhan membujuk Kain untuk tidak membunuh Habel. Bahkan setelah Tuhan membujuk Kain, dia tetap melakukannya. Lihat ya, pertama dibujuk untuk melakukan, jatuh, kemudian melakukan. Yang kedua, sudah jauh lebih parah. Bahkan dibujuk untuk tidak melakukan, tetap melakukan. Dan bukan satu hal yang ecek-ecek. Bukan perkara makan buah, tapi membunuh. Saudara lihat penurunannya. Dan lebih parahnya saudara, kalau kita perhatikan bagaimana manusia hidup dalam siklus dosa ini, manusia yang hidup dalam dosa tidak pernah sadar bahwa dirinya hidup dalam dosa. Mereka tidak pernah sadar bahwa hidupnya berjalan menuju kebinasaan. Ini mungkin seperti seorang yang kehilangan handphone. Dulu saya pernah punya teman yang HP-nya hilang di Transjakarta gitu ya saudara. Jatuh gitu. Kita semua santai, kita tenang aja. Kita masih ketawa-ketawa sampai kita tiba di tujuan, setelah sekitar 15 menit, dia baru sadar HP-nya nggak ada. Barulah panik, karena dia baru sadar dia kehilangan sesuatu yang berharga.
Padahal hilangnya udah lama belum? Sudah. Tapi dia baru merasakan, dia baru sadar, dia baru mencari ketika dia sadar. Manusia yang hidup dalam dosa juga seperti itu. Selama dia di dunia, dia sudah kehilangan hidupnya karena dosa. Tapi mereka tidak sadar. Mereka hidup tampak berbahagia, mereka hidup sepertinya senang-senang saja dan tenang-tenang saja. Nanti begitu sadar, baru mereka panik. Kapan sadarnya saudara? Ketika sudah mati. Ketika diperhadapkan dengan pengadilan Allah. Kalau sadarnya di waktu itu, sudah terlambat. Itu bahayanya dosa, saudara. Selain membuat manusia semakin hari semakin buruk, manusia yang berjalan menuju kebinasaan tidak pernah sadar dirinya berjalan menuju kebinasaan. Inilah sebabnya Yesus datang ke dunia. Bukan hanya untuk memberikan wake up call, tapi juga Yesus datang karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, salah satu gambaran yang dipakai Alkitab untuk menggambarkan kondisi ini adalah bagaimana dosa seakan hadir sebagai seorang majikan yang menantikan untuk memberikan upah kepada orang-orang berdosa, yang merupakan budak mereka, budaknya, dan setiap orang yang menghamba kepada dosa nantinya akan menerima upah, yaitu maut. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, ia menjalankan panggilan Bapa dan Bapa menjalankan panggilan yang Bapa berikan kepadanya. Ia membeli manusia-manusia ini, manusia-manusia yang terkekang ini, dari tangan dosa, sehingga mereka kini dibebaskan. Sehingga kini upah mereka bukan lagi apa yang ditaruhkan dosa, mereka bukan lagi menerima maut, melainkan upah mereka adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa, yaitu hidup yang kekal. Saudara, ini adalah pesan yang menjadi pusat dari perayaan Natal kita, bahwa Allah telah membayar harga yang mahal supaya manusia bisa dilepaskan dari cengkraman dosa. Tapi yang jadi masalah, setidaknya buat saya, setiap kali waktunya merayakan Natal di akhir tahun, dan saya kilas balik melihat kehidupan saya selama 1 tahun terakhir, rasanya janji bahwa saya sudah dibebaskan dari dosa ini, dampaknya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena ketika saya melihat hidup saya melihat diri saya masih sangat dipengaruhi oleh dosa. Bahkan saya sendiri masih sering jatuh ke dalam dosa. Bagaimana saudara caranya saya bisa merayakan sesuatu yang tidak saya rasakan? Bagaimana saya merayakan sesuatu yang rasanya tidak saya terima? Pertanyaan ini membuat saya berpikir gitu ya. Ngapain sih jadinya merayakan Natal? Apakah ini jadi satu kebiasaan tahunan saja? Atau sebenarnya ada signifikansinya buat saya? Dan ternyata setelah saya renungkan, kelihatan jawabannya adalah bukan di performa saya menahan godaan, bukan di performa saya dalam melakukan pelayanan, tapi kunci untuk saya bisa mengerti apa arti Natal untuk diri saya pribadi adalah untuk punya pemahaman yang benar tentang apa yang sebenarnya Tuhan janjikan. Saudara, pada zaman Yesus, bangsa Israel tuh melihat sosok Mesias. Mereka melihat ke depan, mereka mengharapkan, menggadang-gadangkan ada sosok Mesias yang akan datang, yang akan membebaskan mereka dari kuasa bangsa-bangsa lain. Mesias ini akan mendatangkan kebebasan secara politik. Karena itu bayangan mereka, kalau Mesias ini akan datang, wujudnya adalah seorang perwira perang yang begitu hebat yang akan mengalahkan bangsa-bangsa sekitarnya. Akibatnya karena mereka punya pemikiran tentang janji yang salah, bahkan ketika Yesus sudah datang, Yesus melakukan pekerjaannya sebagai Mesias, ia melakukan pengajaran, penyembuhan, pemulihan, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan melihat, wow, ternyata Mesias sudah datang. Yang mereka lakukan adalah, Yesus, engkau menista Tuhan. Mereka menolak Tuhan Yesus itu sendiri. Mereka menolak Mesias yang telah hadir di tengah mereka. Dan mereka merasa Mesias itu belum hadir. Saudara, banyak orang hari ini saya pikir, dan saya pun juga jatuh ke dalam perangkap ini,
berpikir bahwa pembebasan dari dosa yang Tuhan berikan itu seperti kita diberikan satu kunci pintu masuk surga gitu ya. Nanti kalau waktunya tepat, kunci itu akan membebaskan kita dari kekangan, dari kita bisa buka pintu itu dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kunci itu harus kita jaga baik-baik, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Saya pikir ini adalah gambaran yang kurang tepat. Karena kalau kita merasa keselamatan itu seperti barang yang diberikan oleh Tuhan, kita akan berfokus hanya kepada wujud atau tanda-tandanya saja. Oh, apakah aku sudah semakin diberkati atau belum? Apakah aku masih bergumul berbuat dosa atau tidak? Apakah aku menjadi semakin baik atau tidak? Dan kalau misalnya saya masih bergumul, kalau misalnya hal-hal ini belum terpenuhi, jangan-jangan sebenarnya saya belum punya kunci ini. Saya belum layak masuk surga nantinya. Jadi saya mau menawarkan satu gambaran yang mungkin saya rasa lebih tepat gitu ya. Ketika Tuhan menjanjikan keselamatan, saya suka melihat janji ini seperti, atau keselamatan yang Tuhan berikan ini seperti sebuah kenaikan status, posisi, atau jabatan. Jadi bukan seperti satu tiket, tapi sebagai satu status yang diubahkan. Alih-alih diberikan sebuah kunci, status kita diubah menjadi penduduk kerajaan surga. Jadi kalau nanti kita ke hadapan gerbang surga, terus kita nggak punya kuncinya, nggak masalah, karena kita tinggal minta dibukakan pintunya, maka pintu akan dibukakan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi warga negara surga. Kenapa saya suka gambaran ini, saudara? Saya suka karena ketika seseorang mendapat jabatan gitu ya, karena misalnya naik jabatan, kita pasti merasa bahagia. Kita senang karena kita dapat tanggung jawab yang baru gitu. Karena kita dipercayakan lebih. Karena kita mungkin mendapat kompensasi yang lebih, kita menikmati hal-hal yang lebih baik. Tapi di sisi lain, ketika kita mendapat jabatan yang baru ini, setidaknya buat saya, ada juga rasa gentar, saudara. Karena lagi-lagi, jabatan yang baru menuntut kita untuk menyelesaikan tanggung jawab yang baru juga, yang lebih tinggi dibanding jabatan yang sebelumnya. Jadi, jabatan yang baru mungkin mengizinkan kita untuk menikmati hal-hal yang baru, tapi bukan artinya kita bebas dari tanggung jawab atau pergumulan. Hanya saja di posisi yang baru, kita punya pergumulan yang wujudnya berbeda. Saya pikir kalau kita punya gambaran tentang keselamatan yang seperti ini, barulah kita bisa sungguh merayakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan tepat. Karena perayaan kita bukanlah tentang membuat pesta, akan hilangnya pergumulan dalam hidup kita, akan hilangnya kuasa dosa sepenuhnya, pengaruh dosa dalam hidup kita. Tapi perayaan kita adalah tentang menghidupi posisi yang kita miliki dengan sepenuhnya. Maksudnya gini, bagi seorang mantan narapidana, perayaan yang paling baik atas kebebasan yang dia punya adalah untuk hidup sebagai orang bebas. Ngapain seorang narapidana yang bebas balik ke dalam penjara lagi untuk hidup sesuai dengan cara penjara? Perayaan yang paling baik adalah dia hidup sebagaimana seorang bebas hidup. Bagi seorang tunawisma yang sudah memiliki tempat tinggal, perayaan yang paling baik adalah dengan tidur di rumah. Jangan tidur di jalanan lagi. Dan bagi seorang yang sudah menerima keselamatan dari Allah, saudara, perayaan yang paling baik adalah dengan menyerahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Allah. Bukan dengan pesta yang besar-besaran, bukan dengan ibadah yang megah, itu hal yang mungkin baik. Tapi lebih penting daripada itu semua, kita harus hidup sebagaimana orang yang sudah diselamatkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Kita masuk ke poin yang ketiga ya. Saudara, saya pikir kalau kita bertanya bagaimana cara menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, saya cukup yakin kebanyakan dari orang di sini sudah sering dengar jawabannya. Menyerahkan hidup artinya menyalibkan diri, meninggalkan apa yang kita mau, dan mengikuti apa yang Tuhan mau.
tidak lagi fokus ke diri kita sendiri, tapi mengasihi Tuhan dan sesama, dan lain-lainnya lah. Saya yakin kita semua sering dengar hal itu. Tapi saya juga yakin ketika pertanyaan itu dilontarkan, yang sebenarnya ditanyakan bukan itu. Tapi yang ditanyakan adalah bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan itu. Karena kita tahu, kita semua dari kita tahu, menyerahkan hidup untuk Tuhan bukanlah satu hal yang mudah. Mengizinkan Kristus untuk mengambil alih hidup kita, itu adalah satu hal yang sangat sulit. Di teks bacaan kita hari ini, di ayat 24, kita bisa lihat bahwa Yusuf pada akhirnya menaati perintah yang Tuhan berikan melalui malaikat itu. Tapi secara khusus yang saya mau ajak kita lihat adalah bagaimana atau kenapa Yusuf kok bisa sampai menaati perintah ini, walaupun sebelumnya dia menolak. Ini perintah yang bertentangan dengan keputusan yang sebelumnya sudah dia buat. Saya mau ajak kita untuk lihat kembali di ayat 19 sampai 20 ya. Di sana kita bisa lihat Matius mencatat bahwa Yusuf sudah membuat keputusan untuk menceraikan Maria. Jadi dibilang Yusuf bermaksud untuk menceraikannya. Bermaksud di sini sebenarnya terjemahannya juga bisa diterjemahkan sebagai sudah mengambil keputusan. Gitu. Dan bukan hanya dia bermaksud, tapi di ayat 20 kita lihat dia sudah menggebu-gebu gitu ya. Mempertimbangkan itu dia sudah seluruhnya, seluruh keberadaan dia itu berfokus kepada perkara perceraian ini. Dan saya percaya pada titik itu, seperti tadi saya sebut, Maria pasti sudah menjelaskan kepada Yusuf tentang apa yang dia alami, bagaimana dia mendapat penglihatan, dia bertemu dengan malaikat, dan menjelaskan bahwa bayi yang dikandungnya itu bukan hasil perzinahan. Tapi biarpun Maria, yang merupakan perempuan yang Yusuf nikahi, mungkin dia juga orang yang paling dekat dengan hatinya Yusuf, menjelaskan kepada Yusuf tentang kebenaran Allah. Yusuf tetap tidak bisa menerima Yesus. Apa yang membuat Yusuf berubah? Ada di ayat 20 sampai 23. Perjumpaannya dengan malaikat Tuhan. Campur tangan Tuhanlah yang membuat Yusuf bisa mengubah pikirannya, melihat kebenaran dan membuat keputusan, menaati apa yang Tuhan mau dia lakukan. Hanya setelah Tuhan campur tangan dan memberikan arahan kepada Yusuf, maka Yusuf bisa taat. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari dari ketaatan Yusuf adalah ia mampu bukan karena kekuatan atau kebijaksanaannya sendiri, saudara, melainkan karena campur tangan Tuhan. Sebelum Tuhan campur tangan, ia hendak membuat keputusan yang salah. Dan hanya karena Tuhan menolong, dia menjadi mampu. Jadi kalau hari ini kita merasa menyerahkan diri kepada Tuhan adalah hal yang sulit, ingatlah bahwa keputusan kita untuk mengikut Tuhan itu bukan langkah pertama. Langkah pertamanya bukan di kita, saudara. Langkah pertamanya ada di Tuhan. Tuhan yang sudah datang terlebih dahulu, memanggil kita, menarik tangan kita. Effortnya bukan di kita, tapi di Tuhan. Yang perlu kita lakukan, cukup percaya kepadanya dan bilang, iya. Nah, hal kedua, saudara, yang bisa kita pelajari dari ketaatan Yusuf, ini menurut saya merupakan satu hal yang sangat keren ya, dan saya ingin saudara bisa mengerti ini dengan baik. Jadi ketika Yusuf taat kepada perintah Tuhan, kelihatannya ketaatan Yusuf itu mempertunjukkan kedaulatan Allah. Ini kita masuk ke detail-detail yang lebih kecil-kecil ya. Tapi saya pikir ini worth it untuk kita lihat. Karena gini, salah satu perintah yang malaikat Tuhan berikan kepada Yusuf adalah untuk menamai si bayi Maria ini Yesus. Dan pada budaya zaman itu, nama adalah sesuatu yang penting. Sehingga memberi nama kepada seseorang, itu jadi satu tindakan yang punya signifikansi yang sangat besar. Salah satunya adalah mengklaim kepemilikan. Jadi dengan Yusuf menamai Yesus, dia melakukannya itu dengan sebuah upacara di mana dia akan mendeklarasikan, saya adalah ayah dari anak ini dan anak ini adalah ahli warisku. Dengan dia melakukan hal itu, Yesus kemudian mendapat hak waris dari tahta Daud. Satu kriteria yang utama
salah satu yang paling penting untuk Yesus bisa menggenapi nubuat bahwa dia adalah Mesias. Kalau Yusuf tidak melakukan hal itu, Yesus akan dianggap sebagai anak perzinahan karena Maria mengandung dia tanpa pernikahan, dan Yesus tidak akan bisa mendapat bagian di tahta Daud secara legal, secara hukum. Tapi karena Yusuf, semua itu menjadi mungkin. Saudara, dalam keadaan yang seperti apapun, Tuhan berdaulat di sini. Rencananya yang tampak sangat ribet dan tampak mustahil bisa berjalan dengan baik, bisa ia jalankan. Inilah alasan kedua yang seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat dan ia mengerjakan semua yang baik. Jadi kita bisa percaya kepada perintahnya, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat gambar besar yang utuh saat ini. Dan di atas semuanya ini, saudara, di atas semua yang terjadi kepada Yusuf, Maria, dan bayi Yesus waktu itu, ada satu hal yang menurut saya sangat menghibur gitu ya. Karena kita tahu Yusuf adalah manusia biasa yang juga bergumul dengan dosa. Tapi walaupun begitu, Tuhan mengizinkan dia atau Tuhan mengundang dia untuk berbagian dalam karya keselamatan yang dia kerjakan. Dan bukan hanya menjadi satu pion yang tidak penting. Keputusan Yusuf menjadi satu bagian yang penting antara berhasil atau tidaknya semua rancangan Tuhan menyelamatkan dunia ini. Keputusan Yusuf untuk bilang iya dan menerima Maria sebagai istrinya memungkinkan segala rancangan tentang kedatangan Mesias ini jadi tergenapi. Di sini saya bukan bilang Tuhan tuh butuh Yusuf. Kalau tidak ada Yusuf, rencana Tuhan akan gagal. Tapi justru di sini yang mau Matius tekankan adalah bagaimana Tuhan yang mengasihi setiap anak yang dia selamatkan. Bukan hanya Tuhan menganggap mereka sebagai anak-anak yang tidak berdaya, tapi Tuhan mau mengajak mereka menjadi rekan sepelayanannya. Dan saudara, hal yang sama itu juga Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya di hari ini. Saudara, di zaman Yusuf, dia belum melihat penggenapan dari janji Allah bahwa Allah akan menebus setiap umatnya, akan membayar upah dari dosa itu. Tapi kita hari ini sudah mendapat satu hak istimewa, satu privilege untuk bisa melihat Allah yang sudah mati di atas kayu salib. Ia yang datang untuk dosa setiap kita. Dan kita yang berdosa, yang tidak sedikit pun layak, bukan hanya diselamatkan, tapi juga diundang untuk menjadi rekan sekerja Allah. Saudara, kalau itu tidak cukup menjadi alasan kenapa kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau itu tidak cukup alasan untuk melihat bahwa tidak ada harga yang lebih mahal, yang terlalu mahal untuk kita bayar supaya kita mengikut Yesus. Saya tidak tahu ya, alasan apa lagi yang kita perlukan. Saudara, harga yang perlu kita bayar untuk mengikut Yesus itu hanya segelintir dari harga yang Yesus bayarkan untuk membeli kita dari dosa. Dan ketika Tuhan sudah melakukan pembayaran itu di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk setiap kita, yang perlu kita lakukan hanya nebeng di pembayaran yang sudah Yesus lakukan. Jadi kalau kita merasa ada banyak hal, ada banyak aturan yang harus diikuti oleh orang Kristen, ada harga yang harus dibayar, itu bukan harga sesungguhnya yang perlu dibayar, saudara. Itu hanya bagian dari nebeng Tuhan. Nebeng dari kebenaran yang sudah Kristus pampangkan supaya kita bisa bersembunyi di belakangnya. Dan kalau kita bisa bukan hanya mengerti, tapi sungguh mempercayai ini, saudara, barulah kita akan bisa melihat apa yang dikatakan Yesus di Matius 11 itu benar.
bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Bukan karena hidup kita lepas dari pergumulan, bukan karena kita dilimpahi berkat, saudara. Tapi karena Kristus hadir menopang beban itu bersama dengan kita. Jadi di Natal hari ini, saya mengundang kita semua untuk sekali lagi merenungkan apa makna Natal bagi kita. Bagaimana kita bisa merayakannya. Jangan kita rayakan ini sebagai satu momen bahagia, satu waktu di bulan Desember, tapi kemudian kita lupa sepanjang tahun. Tapi biarlah setiap Natal jadi sebuah pengingat buat kita bahwa Kristus datang dengan kabar bahagia yang juga membawa beban untuk kita. Tapi ini bukan satu beban yang menekan kita, melainkan satu beban yang ringan yang akan memberikan kita damai sejahtera. Ya, karena kita bisa berbagian dalam pekerjaan Kristus. Biarlah sepanjang tahun ke depan, Natal ini bisa jadi pegangan buat kita untuk menjalani hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pengingat yang Kau berikan, bahwa kami seharusnya menghidupi fakta Engkau datang ke dunia ini bukan hanya sekali setahun, sebulan setahun, tapi seluruh hidup kami ya Tuhan. Biarlah momen Natal ini jadi satu pengingat yang manis bahwa Engkau telah datang ke dunia untuk kami yang berdosa. Dan bahwa bukan karena persembahan atau apa yang bisa kami lakukan Engkau datang. Ajar kami untuk selalu ingat kasih-Mu Tuhan, supaya kami bisa hidup membagikan kasih-Mu ke dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.